kayaknya kalau merancu pada yang abang Ustadz udah baca kan ini kan tulisan yang nama kitab ini sebenarnya kan. Cuman karena dibaca bahasa Arab jadi lebih keren biasanya kan. Besarin suaranya, nggak kedengeran. Ini kan yang Suaranya besarin, Kang. udah paling besar nih. Ustadz, Dekatkan. Dekatkan mulutnya sama mikrofon ya Ustaz. Dekatkan biasanya mulutnya sama. saya juga agak berpikir seperti Mas Aris. Tadi kan yang udah dibacakan Iya, apa-apa tentang Abdul Wahab kan. Nah, sehingga kalau kita menyebut Abdul Wahab secara itu seolah-olah menyeluruh keburukannya kan. Apakah setahu saya ya sebagai orang awam ya. Nah, kesalahan Abdul Wahab yang pempatah kan salah satu sifat takfiri beliau kan. Nah, tapi kalau kita juga menyerang terlalu frontal seperti itu, kayaknya itu apakah kita sampai ke derajat takfiri Abdul Wahab juga? Nah, itu yang ingin saya tahu. Jadi poin-poin Abdul Wahab tuh ilmu secara keseluruhan salah. Nah, ini bahas yang pertama loh ya takfiri tadi ya. Belum bahas urafat dan tawasul ya. Nah, jadi apakah pemahaman takfirinya? Tapi kalau diruntut ke ilmu orang, misal ada orang sekarang memakai catatan-catatan atau metode Abdul Wahab, tapi dia tidak meyakini tentang takfiri kaum muslimin yang lain. Nah, apakah itu salah juga, Wahabi juga? Nah, ini takfiri dulu yang saya bahas poinnya ya. Nah, jadi poinnya apa gitu? Apa sampai dia ditulis agak buruk oleh ulama-ulama sejaman dia? Apakah metode dakwahnya yang terlalu keras dari takfiri? Karena kalau kita bahas takfiri pun, kalau kita cerita sampai ke perang perebutan Sudah kan? pun ada 3 kaum kan? Timbul Sudah. Waris, timbul Syiah. Nah, itu kalau ditanya ke situ nanti jadi fitnah. Jadi saya tanya yang pas zaman Abdul Wahab ya nanti ini. Nah, Jadi pertanyaannya coba diulang lebih singkat lagi apa? jadi poinnya nih, apakah keburukannya keseluruhan sehingga kita juga mentakfiri beliau, menganggap beliau nih bukan bagian muslim, ataukah cuman dakwah beliau yang terlalu keras karena dia mentakfiri kita misalnya gitu kan, mentakfiri orang lain lah, bukan kita lah, abang lah misalnya Pak Ustaz. Itu apa poin si Abdul Wahab nih yang masih saya bingung gitu. Udah ya. Nah, udah. Pertama, itu hanya kesan abang pribadi. Kata-kata seolah-olah tadi itu hanya kesan abang. Saya sudah mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama dari kalangan Hanabilah. Ilmunya banyak juga. Tapi ketika ilmu seorang itu banyak, tidak bermakna dia itu sudah maksum. Kan seperti sebagaimana yang sering dikatakan oleh kalangan Salafi Wahabi ketika dibawa ke referensi ulama. Ulama tidak maksum. Begitu juga Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibn Taimiyah ini tidak maksum. Mereka tidak maksum. Itu pertama. Yang kedua, keburukan beliau itu hanya pada hal-hal tertentu, namun bersifat krusial, signifikan, karena memang berdasarkan orang-orang yang menyaksikannya ya, dari catatan-catatan ulama, ekstrim. Lantas apakah kita mengkafirkannya? Tidak. Kita hanya meluruskan yang ekstrim-ekstrim itu saja. Ya, apakah derajat beliau ini Saya tambah dulu Kang. Bang Fa gini Bang Fa. Bang Fa gini Bang Fa. Apa yang dilakukan oleh Aswaja ini kan sebab dan akibat ya. Ini sebab dan akibat. Contoh, kalau seandainya dakwah beliau itu secara merangkul, ya mungkin tidak seperti ini akibatnya. Karena metode dakwah itu kan lain-lain ya. Jadi sebenarnya kami Aswaja ini adalah firqah yang paling tawasud sekali. Paling tawasud sekali. Kami menghormati apa yang kamu lakukan, kami menghormati ya amal-amalmu itu ya untuk kamu sendiri, kami ya untuk kami. Nah, namun ketika perbuatan kalian atau dakwah kalian itu ya sangat-sangat apa ya menggelitik ya, sehingga kami harus membuat aksi seperti ini itu. Padahal kami sebenarnya urusanmu. Ya gini ya, contoh ya, mereka kan mengobrak-abrik ijma ya, gini ya, mengobrak-abrik ijma.
Fikih-fikihnya kan tidak pakai qawaid. Fikih-fikih mereka kan tidak Ini saya pakai bahas qawaid. kan nih, Nah, contoh saya, poin ke poin takfiri dulu. Karena kalau terkait ijma takutnya ada ulama yang sama mazhabnya juga berbeda pendapat. Nah, jadi apa itu poin pentingnya? enggak gini. Saya jelaskan ya. Sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, itu kita sudah dihadirkan imam 4 mazhab ya, di mana pendapat mereka saling berlainan. Pernahkah Imam Syafi'i mengomentari Imam Hanafi atau Imam Maliki? Ada enggak? Enggak, ini bukan itu Ustaz. Ini terkait Ada nggak? poinnya. Karena kalau terkait itu mungkin Iya. nggak ditulis bisa. Karena saya kan orang awam ya. Saya cuma baca ini, anggap ini semua tulisan saya anggap kan. Suatu informasi aja kan. Tentunya dinalar kembali oleh saya. Bentar. Poinnya, saya Bentar. mau- Dalam Bang Fa, tulisan-tulisan yang kami sebutkan itu posisinya sebagaimana? Tentunya pendapat ulama. Posisi kedudukan informasi yang berasal dari kitab-kitab sezamannya. Menurut Abang, posisinya sebagai apa dalam informasi itu? Untuk saya pribadi gak? Secara ilmiah, akademis, bisa dipegang? Saya sebagai ilmu pengetahuan lah. Enggak, maksudnya gini, Akang. Semisal ada ulama yang meriwayatkan seperti ini, kritikan seperti ulama sezaman, apakah kritikan-kritikan itu hanya sekedar informasi lewat saja atau tidak bisa atau bisa dipegang? Ya, tergantung kondisi juga Ustadz. Kondisi bagaimana? Kalau kenapa beliau ini dikritik? Ha-ha. Makanya saya mau tahu poin kritikan kan pentingnya poinnya apa yang dikritik. Karena Oh, contoh. menyeluruh, jadi kesannya kita juga menyesatkan kaum Contoh. ini, kan? Contoh. Jadi Ini takfiri dulu gitu kan. Nggih, contoh ya. Contoh. Ini dalam kitab Ad-Durrarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah karya Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan, mufti kota Mekah. Mufti ya. Kota Mekah pada saat itu. Beliau berkata di halaman 104, bayanu raddud ahli ilmi ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab alladhi ibtada'a hadhihi al-bid'ata yakhtibu lil jum'ah fi masjidid dar'iyah wa yaqulu fi kulli khutbatin wa man tawassala bin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini beliau ini orang yang mencetuskan pola ideologi ini ya. Beliau berkhutbah hari Jumat di Masjid Ad-Dariyah. Beliau berkata di setiap khutbahnya, "Wa man tawassala bin nabi faqad kafar." Barang siapa yang bertawassul kepada nabi kafir, katanya. Wa kana akuhu Sulaiman bin Abdul Wahhab min ahli ilmi fa kana yankiru alaihi inkaran syadidan fi kulli ma yaf'aluhu aw ya'muru bihi. Walam yattabi'hu fi syai'in mimma ibtada'ahu. Dan saudara beliau ulama juga, Sulaiman bin Abdul Wahhab. Sulaiman bin Abdul Wahhab ulama juga ini. Sulaiman bin Abdul Wahhab dari kalangan ahlul ilmi ulama, beliau mengingkari adiknya ini Muhammad bin Abdul Wahhab ingkaran syadidan, mengingkari dengan sangat pada setiap hal-hal yang dikerjakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab atau setiap yang diperintahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentunya yang yang bersalahan ya. Walam yatabi'u fi syai'in mimma ibtada'ahu, dan Sulaiman bin Abdul Wahhab ini tidak mengikuti apapun hal-hal yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dibid'ahkan, Membuat hal-hal yang baru. Justru mereka yang membuat hal-hal yang baru. Jadi Sulaiman bin Abdul Wahhab ini sama sekali tidak mengikuti hal-hal yang dibuat-buat bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Seperti itu, Kang. Bagaimana menurut antum informasi yang seperti ini? Ya. Apakah ini omong kosong atau ini hana fitnah atau itu bisa dipegang? Dan itu Ya konsep minimal bisa itu atau takfiri minimal ya. Dia mengkafirkan takfiri. orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad itu dikafirkan. Nah, ini dah. Atau minimal bisa jadi bahan perbandingan lah. Jadi Ustaz, Atau gini berdasarkan yang Ustaz baca. atau gini Tadi kan udah ketawasul tadi kan, padahal kan berarti tanda Gimana Kang Bang Fa? maksud saya
poinnya kan berarti yang ini berdasar penangkapan saya ya. Berarti poin yang Ustadz utarakan ialah metode atau kegiatan takfiri si Muhammad Abdul Wahab dalam berdakwah, begitu kan? Betul. Yang tidak ada di ulama-ulama sebelumnya, benar ya? Iya, iya. Nah, apakah derajat takfiri ini juga menyebab kita menghukumi dia juga takfiri atau sekedar salah metode dakwah? Itu yang pertama. Tidak. Nah, Salah metode dakwah saja. yang kedua, pertanyaan saya kan tadi dua. Yang pertama, apakah orang yang menggunakan Suaranya tolong dibesarkan. ya apakah orang yang mengikuti ilmu-ilmu dari beliau kayak metodologi mengenal Allah atau sebagai macamnya, tapi Nggak dengar suara ini. orang yang belajar melalui ilmu-ilmu dari kitab beliau tapi tidak mengikuti kaidah-kaidah yang dianggap dia salah, misal takfiri atau segala macam kan? Nah, apa hukumnya? Apakah masih boleh mempelajarinya atau tidak boleh? Tidak boleh. Orang-orang ya. Gini. Bentar ya. Ini kan langsung kita baca kitab beliau. Kitab Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kashfus Syubhat. Pernah antum dengar siapa nih tadi? Bang Fa. Kata beliau, wa arafta annal iqrarahum bi tauhidid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Lam yudkhilhum fil Islam. Saya ulang sekali lagi. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Wa anna kasdahum malaikah wal anbiya wa awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bizalik wa huwa allazi ahalla dima'ahum. Paham? Huwa allazi ahalla dima'ahum amwalahum. Jelas dengan tegas beliau mengatakan bahwa terdengar suara anak? Dengar Ustaz. Karena ini lagi banyak orang yang sini, guys. Jelas kesimpulan terus ya. Jelas di sini Muhammad bin Abdul Wahab menghalalkan warna merah. Ini akan dibendek lagi ini kah? Iya Ustaz ya. Orang bahwa pengakuan umat Islam pada tauhid rububiyah saja belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahwa tawasul orang tersebut, tawasul mereka kepada malaikat, para nabi dan para wali dengan berharap syafaat kepada mereka, taqarrab, ingin berdekatkan diri kepada mereka, melalui mereka kepada Allah Ta'ala, maka itu halalkan darah dan harta mereka. Ini Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan dalam kitab beliau, kitab Kashful Syubhat, bahwa orang yang bertawasul maka halal darah. Bentar. Itu Abu Halal darah dan hartanya. Abu Aisyah dengar nggak? Nanti kita disuruh ulang lagi nih. Saya malas banget kalau ngulang-ngulang. Saya bilang ini kan terkait takfirinya memang tertolak lah. Nah, tapi kan banyak metode. Apakah secara keseluruhan dulu ilmunya atau masalah metode takfiri ini saja yang salah? Itu poin pertanyaan saya tadi. Kalau Metodenya dan beberapa hukum yang dibawakannya. sama beberapa hukum yang diyakini beliau mengeluarkan orang Islam dari kalimat la ilaha illallah misalnya. Iya, benar. Itu poin yang Ustaz baca kan. Tapi enggak poin-poin ilmu dia salah semua gitu kan. Tidak, kami tidak menafikan keilmuan seseorang gara-gara beberapa kesalahan, Ustaz. Kan saya sering dengar dalam kumasnya. Nah, jadi poinnya apakah cuma Aduh, nggak kedengeran suaranya. apakah poinnya cuma itu? Ustaz Afrizal. Saya anggaplah seluruh poin yang udah Ustaz bacakan ya. Karena mungkin waktu juga saya kan. Nah, poin seluruh Ustaz baca misalnya terkait takfiri, mengeluarkan orang-orang. Apakah kalau orang sekarang mempelajari ilmu tanpa berhukum dengan takfiri tadi itu dilarang juga gitu? Itu kan belum terjawab tuh. Nah, sekarang saya jawab. Kalau akidahnya melenceng, Bentar, Bib. Kalau akidahnya melenceng, apakah kita pantas mengikutinya? Bib, ini omong apaan nih? Antum nggak lihat video-video ulama Ustadz Salafi Wahabi Indo? Bahkan baca Quran di kuburan aja syirik kata dia. Syirik paling top malah. Itu dia bikin video loh. Di videoin, disebarin ke seluruh Indonesia. Bukan takfiri itu.
Lebih parah lagi ketimbang dulu yang nggak ada kamera. Bukan, katanya begini Ustaz Zian, selain konsep takfiri, apakah boleh kita mengikutinya dalam hal-hal yang lain? Nah sekarang saya jawab, kalau Nggak akidahnya ada udah Ustaz. melenceng, apakah Semua pantas untuk takfiri diikuti? pengikut mereka itu. Bukan, kalau akidahnya juga udah melenceng, apakah pantas untuk diikuti? Sekarang kita bahas aja akidahnya, pemahaman akidah Wahabi. Mau kita bahas? Akidah ini berbahaya loh. Kalau salah bisa jadi kufur. Ini Ustadz, kita kan masih bahas takfir tadi. Sekarang bahas tawasul ya. Nggak, antum sepakat tidak bahwa memang Muhammad bin Abdul Wahab ini mempunyai dakwah dengan metodologi takfiri pada era itu? Sepakat, tapi Bang Aris itu tadi kan nanya seolah-olah ilmunya. Apakah ini musuh karena sesama dakwah atau sebagainya? Tapi kita sepakat lah. Apakah, berarti saya ingin tahu poinnya ya tadi itu. Saya kan orang awam nanya. Jadi apakah terkait metode takfirinya atau apa yang disampaikan dia? Misal terkait rububiyah atau apa cara mengenal Tuhannya. Nah sekarang yang perlu dibahas berarti konsep tauhid menurut Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau. Jadi selain konsep dakwah takfirinya yang salah, apakah boleh kita memilah-milih dalam Wahabi ini masih ada yang perlu diikuti, maksudnya begitu. Nah sekarang kalau mau konsep tauhidnya, kita bahas aja konsep tauhid ini nyeleneh, menyimpang atau bagaimana? Karena tadi tawasul pun kan dibahas kayak karena begini, karena dalam Wahabi itu kalau konsep tauhid itu banyak yang menyimpang. Contohnya aja gini, kayak apa dalam surat At-Taha tuh. Itu kan Allah Ta'ala tuh kayak bersemacam tuh. Kalau Wahabi itu, kalau tafsir secara tauhid, kalau tafsir ya Quran tuh langsung mereka memvonis bahwa Allah Ta'ala tu duduk di atas aras. Maka dalam tauhid tersebut, kalau dalam tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan gitu. Tapi kalau kita tafsir dalam ayat Al-Quran, maka dalam ayat Al-Quran tersebut bukan duduk, tapi Allah sana merajai. Kalau Wahabi itu langsung mengatakan bahawa Allah itu punya tangan, punya kaki, tinggi 30 Allah Subhanahu wa taala tinggi 30 meter, punya tangan, anggota tubuh. Ini boleh ya Surya antum ajak ini. Tuh, yang di sini ya Surya. Dengar ini seru nih. Allah azza wa jalla lahu wajh wa lahu 'ain wa lahu yad. Coba pindahin filternya dulu. لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان. لا apa-apa pakai topi koboi nggak apa-apa. من الشبه فهناك شيء من الشبه فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة فهناك شيء من الشبه. Jadi Allah punya Kalau jelas-jelas ini Utsaimin, kalau dalam pandangan kaidah Ahlussunnah, maka dia keluar daripada Islam. Kalau kita memakai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, betul. Iya, boleh saya ngomong. Sebentar. Mau dengar ini komentar dari Bang Fa. Setelah mendengar ini ucapan dari ulama Wahabi sendiri, saya nggak ngerti bahasa Arab, mengatakan Allah punya mata, punya tangan. Pembicaraannya tuh. Lama 16% lagi saya. Apa kata beliau Ustaz? Ini antum Bang Hidayatullah orang Aceh tah? Aceh. Oh, nggih taban nang orang Aceh doa ada. Di dekat Ahlussunnah wal Jamaah sih. Oke. Meno dongku kan. Begini bukan meno. Oh ya. Meno. Jadi gimana Ustaz? Utsaimin mengatakan Allah Ta'ala memiliki mata, memiliki wajah, tapi tidak seperti makhluk ataupun manusia. Maka di sana ada apa? Bela. Bentar lah. Mina syabah fahuna. Apa ini? Bentar. Walahu ain mata, walahu ya tangan, walahu rijla kaki. Naam benar. Alah ini mana? Kajir pembahasan dulu. Wa hadza la masal syai', tapi ini tidak menjadi kesamaan bil insan bagi manusia.
Wa hunaka syai'un la minasyai'. Tidak ada serupa dengan sesuatu. Maka tidak ada musyabbah ana serupa sesuatu. Lakin anahu bukan termasuk kesamaan munasilah. Maksud beliau Utsaimin di sini adalah Allah memiliki tangan, kaki, wajah, mata, tapi itu semua tidak sama seperti wajahnya manusia lil insan. Gitu, gini Ustaz maksud itu. Maka di sana ada maka di situ ada keserupaan sesuatu. Jadi jika pun ada keserupaan, kata Syekh Utsaimin, bukan keserupaan yang bermasalah, tapi keserupaan yang musyabahah saja. Kita bahas saja. Naam. Jadi apa hukumnya Alas. Ustaz? Nah, tunggu sampai jar. Di saat ini kita mau bahas tentang musyabbah tersebut. Penyerupaan tersebut, kalau Wahabi bin Abdul Wahab tadi itu langsung diponis, langsung memponis bahwa Allah itu punya tangan, bahwa Allah tentu punya tempat duduk. Maka dalam kita itikad Ahlussunnah wal Jamaah, maka apabila mereka beriktikad Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mulut, Allah punya dua tangan, kaki tadi, maka kalau itikad kita ini keluar daripada Islam. Maksudnya apabila itikad karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Tuh. Ada ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Banyak tuh ayat Al-Quran tuh banyak apapun tentang tauhid itu. Kalau Terus juga misalnya wala bahaslah dan kemarin. ayat Al-Quran juga fala tadribu lillahi amsala. Janganlah engkau mengumpamakan Allah itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Tidak ada yang sama dalam dunia Allah. Tidak ada. Satupun makhluk, satupun tidak ada yang sama dengan sang Khalik, tidak. Cuman kita sebagai makhluk ini kita melihat aja kekuasaannya, bukan melihat kepadanya gitu. Kekuasaan yang diciptakan oleh Allah. Pada itu. Maka terkadang-kadang pemahaman mereka itu mereka terlalu memakai pemahaman tadi karena mereka memakai Al-Quran dan hadis. Maka tidak memakai qiyas, maka tidak pakai ijma' dan mereka tidak pernah ngaji kitab-kitab yang lain. Maka Apalagi kalau baca kitab terjemahan. ya, kalau mereka itu berpahaman kayak gitu, maka pemahaman mereka itulah yang bisa menyimpang diri mereka sendiri. Maka di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan ini kan memberi pahaman kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Bukan kita menyalahkan mereka, cuma kita memberi pahaman mereka. Kalau mereka ikut alhamdulillah. Kalau mereka tidak ikut itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita sudah memberi kepada mereka pemahaman-pemahaman tersebut. Kayak tafsir ayat Al-Quran Taha tadi. Tapi itu bukan duduk di situ bukan duduk akan tetapi di situ Allah merajai semua langit dan bumi. Mereka tafsir dengan tapi Allah Itu kan kalimat tafsir. Saya tadi pernah agak bahas sama Ustadz satu di situ tuh udah dijelaskan yang tahwid kan. Nah, cuman kalau ini kan masalah diksi ini kan. Saya nggak tahu beliau ngomong apa ini. Enggak, waktu itu kan bahas. Ini udah agak sama salah satu Ustadz Zian waktu itu yang jelaskan ke saya kan. Ustaz, kalau memang tujuan ke saya harus besar ini sih Ustaz. Saya nggak Iya, dengar ini. waktu itu kan udah dijelasin tentang makna, mengembalikan maknanya kepada Allah kan. Tapi terkait menyerupakan, saya sih tidak menghukumi kawan-kawan Wahabiyah. Nah, selama dia saya tak bisa baca hati orang kan. Abang nggak tahu. Abang kan katanya awam tadi. Abang tidak Iya. tahu mana yang musyabah, mana yang mujasimah. Iya. Nggak, Minta kemarin maaf saya Ustaz bahas Abang, bukan sama maksud Ustaz. saya merendahkan. Iya Ustaz. Misalnya gini, saya bilang sama antum. Yadun itu maknanya tangan. Iya, Misal maknanya saya- banyak. Ya kita tidak ketahui karena itu kan tahwid kan. Tapi saya tidak, itulah saya bilang karena dalam penalaran saya mungkin ya. Bagi saya karena saya tidak bisa baca hati orang selama dia tidak mujassimah kan, menyerupakan atau dengan niatnya membayangkan sesuatu yang diyakini bentuknya Allah, warnanya Allah, kedudukannya Allah pun itu bagi saya sih masih Ahlussunnah kan. Mereka meyakini Ustadz, Bang, Tuhan itu mempunyai bentuk tangan, tapi bentuknya tidak diketahui. Nah, pernah dalam satu pengajian, kalau enggak Gitu. Jadi beranda- Ustadz Khalid pernah bilang gini malah, bahwa Tuhan itu Allah mempunyai sifat fisik. Pernah itu. ya. Pernah dalam nih Ustaz Bang Pa, coba nanti cari aja dalam pengajian Pirandaru ataupun dalam pengajian yang Dar Wahabi lah ataupun itulah Wahab tuh, yang pengajian Wahab yang dah meninggal tuh. Coba dicari nanti. Itu mereka tuh kalau dalam pengajian tentang tauhid itu mereka itu selalu menyeleweng tuh.
kadang-kadang langsung dalam pengajian mereka Allah langsung diserupakan Allah Subhanahu. Ya, sudah semua. Jadi memahami ayat sifat, kita harus mengambil rujukan dari Al-Quran dan hadis. Imroru kama ja'a. Imroru kama ja'a. Apakah penyebutan Allah memiliki tangan ada dalam Al-Quran dan hadis? Ada. Allah memiliki wajah ada dalam Al-Quran? Ada. Makanya para ulama mengatakan imroru kama ja'a. Ya, imroru kama ja'a. Jadi itu berdasarkan sebuah pemahaman para ulama, bukan asal-asalan. Kemudian tadi dikatakan bahwa dia menyerupai. Kan sudah dijelaskan, laisa kamitslihi syai', bahwa tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluk. Itu sudah cukup dan itu sudah menjadi mewakili daripada ayat laisa kamitslihi syai'. Kalau saya mengatakan tangannya sama dengan tangan makhluk, nah itu kan melanggar daripada ayat. Melanggar daripada ayat laisa kamitslihi syai'. Tapi pada kenyataannya kan dikatakan bahwa tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Apakah penggunaan tangan ini kita mesti hilangkan dari Al-Quran dan hadis? Sementara dalam Al-Quran dan hadis itu ada wajah itu disebut. Ustadz, saya mau tanya sama Kang Arisabu, tolong, ada nggak dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yadun itu dengan makna jarihah? Ada tidak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa antum mengatakan yadun itu maknanya tangan? Kita nggak mengenal istilah jariha. Yang kita kenal, Abang, ini pentingnya ilmu lugat. Lugat dalam lafaz satu bahasa Arab itu mustahil, saya ulang, mustahil diterjemahkan ke bahasa ajam tanpa melalui maknanya dulu. Yadun, kalau kita beri makna jarihah, itu yadun itu maknanya tangan. Ya, ini Yadun, sebentar jangan dipotong. Yadun kalau dimaknai kudrah, bahasa Indonesia kekuasaan. Antum, saya tanya, ada nggak dalam antum kan memaknai yadun ini dengan tangan? Saya tanya, ada nggak dalam Al-Quran yadun itu dikasih tahu jarihah? Oke. Jadi ini ke standar ganda daripada. Kok standar ganda? Standar ganda. Saya tanya sama antum. Gini. Dengar dulu. Jangan dipotong. Jadi mereka juga menetapkan sifat bagi Allah mutakallim, sami'an, basiron. Ini secara saya jelasin. Secara lugo, ya, mutakallim itu kita pahami bahwa ada mesti dengan bibir, mesti dengan suara, mesti dengan bibir, dengan ini secara lugo itu dipaham. Tetapi mereka mesti tidak menerapkan ini pada sifat yang mereka tentukan, sementara mereka melazimkan jariha pada sifat yang kami tetapkan. Nah, ini standar gandanya Asy'ariyah. Bukan standar ganda, antum tidak ngerti dengan kaidah. Sifat Allah ada yang kamalun mahdun, ada yang muwahham kepada tajsim. Saya tanya sama antum, bentar. Sifat sama. Dia kan itu kan penggunaan. Oh bukan, kaidah yang Anda pahami, yang Anda buat sendiri. Bukan, itu kaidahnya ulama salaf. Bukan lagi pendekatan lugo. Coba kita konsisten. Sekali lugo ya lugo. Bukan begitu. Bentar. Kan nyelenehnya gitu. Bentar. Yang kita perdebatkan di sini ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, bukan yang muhkamat. Yang muhkamat kita sepakat. Ini yang mutasyabihat. Bagaimana antum memaksakan muhkamat dan mutasyabihat harus sama? Ini kan bodoh. Ini kan keliru namanya. Kita sudah bilang sama, basar, kalam itu ayat muhkamat. Ahad itu ayat muhkamat.
Bagaimana antum memaksakan sama dengan ayat-ayat mutasyabihat gitu loh? Tasyabihat itu siapa yang tentukan? Coba tunjukkan dalilnya. Oke, bentar. Bang Aris, bentar nih dulu. Coba Bang Aris coba tunjukkan dalilnya dari hadis ataupun Al-Qur'an bahwa wajah itu adalah ayat mutasyabihat. Coba tunjukkan dalilnya. Sebentar, Bang Aris. Datangkan Bang Aris, sini. bentar. Jangan tanya dulu. Jangan tanya dari tadi. Bang Aris nggak bawakan referensi. Bentar. Gini, Bang Aris. Abang Aris meyakini sifat-sifat Allah. Bang Aris, Bernarasi saja, Bang. Bernarasi, enggak usah. Enggak. Meyakini, enggak. Jawab dulu. Meyakini zat Allah. Iya, yakin. Apakah zat itu butuh kepada sifat? Apakah zat itu butuh sifat? Apakah zat itu butuh pada sifat? Nah, ini pertanyaan bodoh. Kenapa bodoh? Lah, Kenapa bisa bodoh? Ini dia jawab aja. lantaran bodohnya dia mesti memisahkan sesuatu yang sama. Astagfirullahaladzim. Ya Itu Allah. pertanyaan bodoh. Kenapa Berarti bodoh? kalau seperti itu, Anda sama aja mengatakan Allah Taala butuh kepada Enggak, sifat. ini Contoh. ini- Dengar dulu contoh. Dalam Utsaimin pernah mengatakan tentang hadis jariyah, minas sifatillahi ta'ala isbatul makanillahi ta'ala wa annahu fis sama'i. Paham? Jadi ini pertanyaan bodoh. Kenapa bisa? Kenapa Lah, pertanyaan bodoh. ini sesuatu yang satu mesti Ya dipisah. udahlah, tunggu Mesti dipisah. stelero aku pikir aku. Jadi Bang Safrisal ini ketika namanya Safrisal, dia mesti dipisahkan dengan dirinya sendiri. Ini bodoh Begini sekali. Bang Aris. Bodoh Tadi sekali. Bang Saprika tadi tanya zat dengan sifat itu tidak bisa bergabung dalam dua hal dia. Maka ditanya sama Bang Saprika tadi, ditanya abang apa zat tadi, apa sifat, tanya sama Bang Ya. Saprika tadi. Kita abang jawab bukan dia bergabung, dia ingin tanya sama abang yang Ada kayak mana yang pertanyaan. abang tahu itu. Memang ada Nanti baru pertanyaan. dia sebenarnya. Ada pertanyaan yang nggak ada jawabannya karena pertanyaan yang salah. Kan gitu. Gimana salah bang? Gak ada yang salah pertanyaan. Dia Tiap mau ada pertanyaan itu memisahkan pasti antara ada zat dan jawabannya. sifat. Oh berarti Ini- abang ini udah abang ini kalau Allah tuh berarti zat dengan sifat ya. Contoh, tawa dengan Anda itu berpisah nggak? Tawa Anda dengan Anda itu berpisah nggak? Oh itu lain. Itu Bisa lain. berpisah, Bang. Bisa berpisah. Ini yang jadi permasalahan ini kepada Allah dulu nih. Kita Abang nisbatkan kepada bukan nggak ada jawaban. Abang nggak paham. Sifat dan zat nggak bisa dibedain. Itulah Bang Aris. Itu perlu Bang Aris belajar lagi bahasa-bahasa tuh. Supaya Bang Aris berpaham jangan berpahaman satu bahasa seperti Yadon tadi. Jangan berpahaman tangan saja, tapi banyak bermakna lain. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mentafsirkan ayat. Yadon itu gimana? Jadi Bang Aris itu harus belajar lagi. Maka saya sarankan kepada Bang Aris jangan terlalu ambil dalam terjemahan dulu, belajar dulu itu kata-katanya supaya lebih mantap lagi itu. Tuh. Jadi gini. Ya. Bentar. Saya nggak bilang antum ya. Jadi gini, kita udah diskusi dari tadi. Ini apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Aduh. Ya manfaatnya ya tobat. Mungkin Ayo tobat, Bang. Tobat. Salafi Wahabi tobat. Ayo tobat. Tobat. Bagi Jadi, saya kemarin kan udah dalam dibahas debat masalah ini. tahwid. Mungkin dijelaskan lagi Tunggu dulu. metode tahwid yang saya tanya kemarin ke Ustadz Bang Zian tuh. Ustadz Zian gak kemarin saya tanya. Apa padanya? Tadi sama Ustaz Dian. Yang kemarin saya tanya tentang Ustadz Zian bahwa saya ndak mentafsir atau mentakwil ayat-ayat mutasyabihat tuh kan. Nah, bahwa saya menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Itu yang saya yakini ya. Bentar. Saya tanya sama Bang Aris Abu Yaisyah. Bang Aris, Abang Fa ini meyakini, misal contoh nih, Yadun. Kemudian maknanya tidak yakini, melainkan diserahkan kepada Allah. Itu benar nggak menurut antum Bang Abu Aisyah, pemahaman salaf seperti itu? tafsirnya gini. Tapi Saya tanya, beliau ini mentafwid maknanya itu malah diserahkan pada Allah.
Itu benar nggak menurut antum pemahaman salaf? Pemahaman salafi. Benar atau salah dulu? Yang ditanya Bang, adakah Jawaban saya pemahaman ini, salah itu? jawaban saya itu sudah jawaban benar salahnya. Kita Enggak, saya nggak butuh jawaban seperti itu. Yang saya tanyakan dulu, benar atau salah, kemudian baru jelaskan. isbatul makna, Oke, berarti salah ya? tafwidul kaifiyah. Berarti Abang Fa, akidah Abang Fa yang mengatakan meyakini lafaz maknanya diserahkan pada Allah, itulah pemahaman salaf yang sebenarnya yang diteruskan oleh Asy'ariyah. Sedangkan menurut Bang Aris itu beda. Gitu. Jadi Bang Fa ini kalau ngaku salafi beda Bang Fa. Antum ini Asy'ariyah. Dan selamat datang ya Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kau turun. Nggak terima dia dimasukkan Turun Bang Pak, turun Bang Pak. sampai jaringannya juga nggak sanggup. Nggak sanggup apa Ustaz? Antum udah berkali-kali loh. Jadi gini, jadi ya gitulah. Jadi gini. Dari tadi jadi gini. Setelah Asy'ariyah terpengaruh dengan ilmu kalam, banyak ayat-ayat yang mereka mesti tolak, dita'til. Allah di situ dalam Al-Qur'an disebutkan di situ Allah punya tangan, ada punya wajah. Nggak ada Ini dalam masalah Al-Quran. Antum ini dusta. Nggak ada dalam Al-Quran yang menyebutkan itu Allah punya tangan. Kan sudah saya tanya. Ada nggak dalam Al-Quran atau ulama sejak ulama salaf mengatakan yadun itu jarihah? Gimana antum bilang tangan? Wong Loh, jarihah ya. nggak ada. Masalahnya Anda melazimkan sebuah kata mesti jariha, ini nyeleneh. Abang, gini abang. Makanya harus paham dulu kaidah penterjemahan itu. Kalau antum ingin menerjemahkan yadun ke bahasa ajam, yadun itu harus dimaknai apa dulu? Apakah kudrah, nikmah, jarihah atau apa? Jadi Allah punya visi Itu paham tidak? sama dengan makhluk pada visi. Entah masalah persis. Itu suara Yai Bulan itu. Ari Sambo lagi. Suara Yai Bulan ya. Iya ini Kang Bulan ini. Ini loh kayak bulan nih. Hari Sambo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita sekarang ini membahas lafaz-lafaz bid'ah seperti Jisim dibilang bid'ah. Hari kemudian Sambo ya. jarihah. Poin-poinnya, Itu semuanya lafaz-lafaz bid'ah. poin-poinnya Hari Sambo ya. Saya bacakan ini Ustaz. Itu kalau Aris tadi Sebentar Kang Hidayatullah. Inna Allah azza wa jalla lahu wajhun. Allah punya wajah, lahu ainun, punya mata, lahu yadun, punya tangan, wa lahu rijlun, punya kaki. Lakin la yalzamu min an takuna hadhil asya' mumasalatan lil insan. Tetapi tidak sama persis dengan manusia. Fahunaka syai'un minal syubhi, maka dengan demikian dapat disebutkan bahwa Allah serupa dengan makhluk, lakinnahu laisa ala sabilil mumasalah, tetapi tidak sama persis. Paham nggak? Oke, Itu jadi itu perkataan siapa ya Bulan? ya Syekh Utsaimin, saya Syekh Saimin. Nggak mungkin beliau nggak tahu, makanya saya tanya. tahu. Ya coba Anda jelaskan biar saya nanti koreksi. Aduh. Mau ngoreksi kitabnya Utsaimin ini. Mau koreksi perkataan Syekh Saimin. Enggak mengoreksi pemahaman Anda. Hunaka syai'un minasyabah. Jadi harus dibedakan Ini. dalam penggunaan tunggu dulu kata. Bang Jan. Tunggu dulu. Coba Nih, Aris tuh referensinya ini dari Yai Bulan nih. Ini Yai Bulan. baca Aris. Coba ya Bulan, saya mau penasaran saya. Tuh di dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wasitiyah. Oke. Fa idza qulta ma hiya surah allati takunu lillah wa yakunu Adam 'alaiha qulna inna Allah azza wa jalla lahu wajah wa lahu ain wa lahu yad wa lahu rijl azza wa jalla lakin la yalzam min an takuna hadhihi al-asya' mumathalah lil insan. Fahunaka syai'un minasyubah lakinnahu laisa ala sabilil mumatsalah. Di situ ada persamaan namun
tidak persis secara 100% gitu. Luar, selamat datang. Artinya begini loh. Ini sudah biasa. Cuman kalau Selamat datang di fakta. ya kan itu hissi, ada yang mengatakan hakiko. Oke, saya jelaskan ya. Saya dengan host itu sama-sama punya tangan. Berarti saya sama dengan host. Allah punya tangan, Allah sama dengan manusia. Fahuna kasaiun la ala sabil masalah. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah punya anggota fisik, cuman tidak sama secara persis. Gitu aja, gak paham? Ya. Nah, itu koreksi. Sudah. Jadi harus dibedakan kalimat syibah dan mislun. Nah ini Asik. Ini boleh. harus Moga-moga dibedakan dibahas yuk sampai subuh. syibah dan mislun. Mislun ya mia fil mia, serupa. Adapun syibah ya bisa bagian, baik itu mungkin secara nama. Secara nama. Bentar, kalau pemasalah, mayusawi fi jami'i aujah atau fi ba'dhi aujah? Nah, ini dengar dulu. Saya jelaskan. Sedangkan dalam mantek aja ada musyabbah bih. Ini bagaimana? Coba. Bayan Ustaz. Baca musyabbahnya. Oh iya. Ya udahlah gini aja. Kalau menurut Ustadz Ari Sambo ini gimana harusnya terjemah yang benar? Boleh ya. Ya syibah di situ syibah ya nama boleh sama. Nama boleh sama. Ya, Berarti nama tangan boleh sama kayak gitu ya? Tetapi hakikatnya kan berbeda, kan begitu. Itu Ini maksudnya. memelintir. Itu maksudnya. Iya, tangan saya dengan host sama-sama punya anggota tubuh. Tapi sama persisnya tidak hakikatnya. Gimana sih? Sudah Ini diakui, coba sampai googling. Ya, dan itu gimana? Hissi apa hakiko? Hissi dan hakiko. Mengambil wudu dengan tangannya sendiri. Hissi. Berupa fisikal. Itu pernah saya tunjukkan dulu. Iya, cuman nggak sadar-sadar. Masih mau ngerot si Bun. Cari mau kemana si Bun? Si Bun wajah sebek sudah terkenal maknanya itu. Ini serupa tapi tidak sama persis. Ini masalah bahasanya. jadi jelas ya, saya sudah jelaskan kalau Anda Jelas banget. soalnya penjelasan Wahabi, penjelasan Salafi, Anda mau Anda yang mau jelaskan, nah sulit. Kalian itu ngeles kalian. Udah Saya sudah jelaskan. Referensi semua udah siap tuh. Kalian ngeles. Nggak mau. Saya sudah jelaskan bahwa maksud perkataan beliau ya begitu tadi. Nah ini Anda mau menggiringnya dengan dengan rivalnya yang mesti menjelaskan. Waduh ini nggak apa mengiring? Kamu aja cabah biar aja nggak tahu kamu. Waktu ditanya kitab tuh nggak tahu juga. Itulah pemahaman Maksudnya, kamu tuh sampai itu. Ari Sambo ini lebih mengerti dari Utsaimin begitu. Lebih mengerti Nih, maksudnya begitu. yang dimaksud tadi nih, ini di website Ahlul Hadis wal Asar. Isbatul Yat lillahi azza wa jalla, punya Syekh Utsaimin. Ada rekaman suaranya juga ini. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini di sini mana wis tadi yang hisiah ya? Iya, nah ini kita dia. sama-sama sepakati bahwa perkataan beliau memang betul seperti itu. Tetapi pemaknaannya Hal hiya Nah, hissiyah itu yang au kita ma'nawiyah? Al-jawab Al-jawab hissiyah ya'khudhu biha wa yakbidu azza wa jal. Hissiyah itu sebagai kaum literal lafat ya. Sebagai kaum literal ya. Kita kalau lihat kamus namanya hissiyah sesuatu yang bisa dipanca indera. Nah, berarti yadullah itu hissiyah kan? Dipanca indera berarti ya, tangannya Allah ya. Ngambil begini loh sama. Kalau kita ngambil kopi ya sama, cuman tidak sama persis gitu loh. Yak bidu wa yakhud. Jadi ini ada air gelas gitu. Diambil sama tangannya Allah gitu. Tanyakan Allah ketika mengambil gimana? Ya hissi dapat diindrawi gimana? Indrawi. Fisikal sudah kesimpulannya hakiko. Hissi. Maklum itu cuman malu-malu lah Ari Sambo itu.
Ayo Sambu, gimana Aris Sambu? Malu-malu ya? ala Ngaku aja. kulli hal. Ala kulli hal. Jadi gini. Jadi gini. Bentar Kang. Antum Ala kulli hal gini, udah diubah. bahwa yadun adalah lafaz Al-Qur'an. Wajah adalah lafaz Al-Quran. Apa dia boleh ditawil? Apa dia mutasyabihat? Kalau mutasyabihat, coba tunjukkan dalilnya, sodorkan hadisnya mana? Kalau dia dimasukkan dalam kategori mutasyabihat, mana dalilnya dari Nabi? Tidak ada. Jadi kesimpulannya, imroru kama Dalil dari Nabi. Habis dari Nabi, minta dalil dari sahabat. Enggak Ustaz. Habis dari sahabat. Kalau habis dari Nabi Jibril lah. Tapi lah Aris Sambo, Aris Sambo, Usaimin ini salah apa tidak? Nah, gimana? Usaimin ini salah apa tidak kalau menurut antum? ini bingung menjelaskan. Sudah saya jelaskan, penjelasan lagi. Sudah saya jelaskan, minta penjelasan lagi. Ini menunggu apa ya, kata-kata saya Satu minggu berubah-berubah. Sudah, sampai belajar lagi. Saya sudah jelaskan, syibah dengan misal itu berbeda. Masa Syekh Utsaimin mau mengulang kata dalam satu kalimat dengan Yang kata bilang sama berbeda dengan siapa makna yang Ustaz? sama. Yang bilang Jadi sama gini. emangnya siapa? Syabah dengan misal emang beda. Ya udah, Itulah. coba diterjemahin Itulah. lagi aja. Terjemahnya ala Jadi kolot Ustaz Arif gimana? kolotnya antum memahami, kan di situ disebut Asik. ilmu masalah. Kemudian di situ sebut asyibah. Masa mumasalah mau dibawa Ya udah, pengertian ini yang sama. diterjemahin aja Ustaz Tentu di Arif. situ konteksnya berbeda yang diinginkan. Gimana harusnya? Yang diinginkan Syekh Utsaimin gimana? Gini aja. Terus terjemahkan itu. Ini saya bacakan bahasa Arabnya, antum pahami dulu lalu jelaskan ya. Nih, fa idza qulta ma hiya surah allati takunu lillahi wa yakunu adam 'alaiha qulna inna Allah 'azza wa jalla lahu wajhun wa lahu 'ainun wa lahu yadun wa lahu rijlun 'azza wa jalla. Lakin la yalzamu min an takuna hadhil asya' mumathalah lil insan. Fahunaka syai'un minasybah lakinnahu laysa ala sabilil mumathalah. Ayo, monggo. Gimana ini penjelasan pemahamannya ini? Dua hari itu sudah sore itu. Lanjutkan Aris Sambu. Lanjutkan. Nggak bisa, sudah sore, tulisannya sore. Malam ini malam minggu. Beda-beda Saya ini tunggu sampai syibih dengan misal beda katanya. Coba gimana bedanya? Dia sih buka kamus itu, buka kamus. Saya ngelek, ada sambung, saya ngelek. Apalagi kalau dibawa ke Ya. hadis suruh. Ngeles ya. Coba dekatkan. Inna Allah azza wa jalla lahu wajhun. Sesungguhnya Allah punya wajah. Dibaca dulu Bang pertanyaannya dulu. Itu ada pertanyaan surah sebenarnya. Mahya suratul lati takunu Surah. lillahi wa yakunu adam alaiha. Subuh lagi ya, muter-muter. Apa surah allati takunu lillah? Surah apa bahasa Indonesianya? Nggak usah diterjemahkan. Enggak diterjemahin aja karena ini banyak orang yang nggak tahu. Nggak usah. Surah apa artinya? Ini tonton. gambar, Ya. surah gambar. Bentuk, gambar atau apa? Yang benar. Gambar apa bentuk? Aris Sambu, gambar apa bentuk? Surah. Apa? Ya udahlah, Ada sambung? terjemahin dulu dah ini dah. Ya udah Ya, ya. lanjut. Mahya suratul lati takunu lillahi wa yakunu adam alaiha salam. Apa surah apa yang pada Allah dan juga pada Adam alaiha. Kulna kami katakan inna Allah
azza wa jalla lahu yadun, lahu wajhun, punya wajah, walahu ainun, mata, yadun, tangan, rijlun, kaki. Walakin la yalzam min antakuna hadhil asya mumasalah lil insan. Akan tetapi tidak ada keharusan untuk menjadi semua ini mirip dengan manusia atau serupa dengan manusia. Fahunaka syai'un minasyabah. Di sana ada yang kemiripan di sini, ya kemiripan nama. Nama, mantap. Gimana katanya? Itu sudah memelintir. Antum memelintir pemahaman Syekh Utsaimin ini. Kalau tahrif kita itu Itulah pemahaman tadi tidak ada. Ini tahrif makna ini namanya ini. terjemah sudah ini bahaya. Aduh, terhina Syekh Utsaimin seperti ini. Kalau ketemu Saimin digeplak kamu Haris Sambo. Ya. Hunaka syai'un. Atau saya terjemahkan kesamaan. Ya. Coba gimana ulang-ulang lagi nih. Ya. Fahunaka syai'un mengakui minasyabah. sedikit ada kesamaan katanya. Di sana ada kesamaan, lakinnahu akan tetapi laisa ala sabilil mumasalah. Bukan ala sabilil mumasalah. Bukan penyerupaan. Loh. Sama tapi nggak Sama tapi bukan. Waduh, kacau. Nah, ini dia. Selain kita belajar apa? Kan kita juga harus belajar bahasa Indonesia kan gitu. Oh gitu ya. Ya, oke. Bang Sambo, saya simpulkan. Allah itu punya tangan, manusia punya tangan. Tidak sama persis, tapi sama. Sama tapi tidak serupa, benar? Yang bulat muter-muter di situ. Benar? Saya tanya sekali lagi, Allah punya tangan, manusia punya tangan, sama tapi tidak serupa, punya syabbah tapi tidak mumasalah, benar? Biar dibahasakan. Benar atau salah? Dibahasakan yang nyaman itu nggak nyaman nanti orang salah. Bukan nggak nyaman, antum udah nggak tahu harus ngeles kemana. Surah saja nggak diartikan, surah itu bentuk. Sudah ya don hakikion hision sudah. Jadi kalau Anda menolak surah ya berarti secara tidak langsung Anda menolak Nabi, pengistilahan surah. Karena kenapa? Dalilnya ada. Apa dalil? Mana dalilnya? Buka. Di situ Nabi menyebutkan bahwa surah bagi Allah kan di situ ada. Berarti kalau Anda menolak, berarti Anda menolak Nabi kan gitu. Aris Sambo, Ini kamu baca lagi, terjemahin lagi. Aris Sambo, saya orang awam. Aris Sambo, saya orang awam. Surah itu apa makna? Aris Sambo? Ya Allah, butuh kesabaran. Surah. Udahlah Surah itu capek apa saya mau makna? tidur aja wes. Itu di sini apa? Yai Ghazali. Ustaz Bang Ghazali itu sama siapa itu? Sama Bulan, sama Raumam. Masya Allah, ngopi-ngopi ya. Waduh. Bu ini mau ke hal Habib Soleh Tanggul Itu bid'ah tuh. Oh ke Habib Tanggul, nggih, haul beliau ya. Iya, tabarukan lah, cari barukan. Nah ini para penghalal mudut semua nih. Iya, cari barokah lah. Kami Aris Sabu. Kami semua ada dalil dari Sabu. Tapi kalau kamu bicara Besok mau nyembah kubur Haris Sambo. Aris Sambo ya, Aris Sambo sampean belajar lagi. Ini kan screenshot ya. Kemudian ada yadun hisyun atau hakikotun. Yakbidu itu yakhudu wa yakbidu. Itu memperkuat bahwa yadun atau Allah memang punya fisik secara hakiki. Gitu loh. Hidupin mic-nya. Ada fahuna kasaiun sibhun, artinya punya keserupaan, sama-sama punya tangan gitu loh. Tapi serupanya tidak sama persis. Samalah saya dengan host punya tangan, punya fisik hakikat, tetapi tidak sama persis. Mungkin lebih putih saya kan begitu. Nah, gitu loh. Nah itu sampean, saya mau debat, mau subuh lagi akan selesai. PR saya terlalu banyak sudah. Oke, saya izin dulu.
Izin Ini turun. buah naga, namun nggak sama dengan buah naga ini, gitu loh. Jadi makanya Allah mengatakan apa, jangan berbicara pada zat, terlalu dalam membicarakan pada zat. Aduh, Yang membicarakan zat itu kalian. Yang membicarakan zat itu kalian. Karena Ini jurus terakhir kok framing jurus terakhirnya. Ini 41 mata pandang di screenshot dulu sebelum itu saya bisa tutup. salah. Itu bisa Nah, salah. ini loh Adi Sambo di Contoh. screenshot dulu. Saya mau off cam. Terus yang isi kasih tahu itu Kak. Itu Yai Ghazali di Syarah Wasatiyah karya Ibnu Saimin ta. Ya. Oh. Iya itu di screenshot dari Sambo, dipelajari. Udah ya di screenshot Terus, ya. Kamu bawa apa? Buat fatwa lagi bahwa pemahaman Nusaimin itu salah. Ini kemudian yang Kemarin apa? saya kaget Ibnu Iya. Mu'ti disalahin. Waduh. Itu Oh, kaget malah saya. ya. Padahal Ibnu Mu'ti dipercaya sama Syekh Ibnu Taimiyah, malah disalahin. udah ya. Iya itu. Bukan saya, itu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban, Imam Bukhari yang menyalahkan Jahmiyah. Dia dikatakan Jahmiyah. Kemudian Ini udah di screenshot dikatakan ini. dia Murji'ah. Nah itu. Ini udah lihat dulu. Udah di screenshot belum? Adi Sambo ini kok masih belum sadar. Sampai lihat di internet akidah 4 madhab. Saya masih ingat, maka 1. Imam Abu Hanifah ada di Fiqhul Akbar, man angkaro annallaha laisa fis sama faqad kafaru. Dibuat dalil kok. Sa'altu Abu Hanifah, ya. Ya Itu itu ada itu sa'altu Abu Hanifah. Suratul Itu. Rahman. Jadi Jangan berdusta atas Abu Hanifah. Suratul Rahman. Jadi nisbah surah itu juga ternyata kepada Allah. Jadi menolak nisbat itu, ya berarti males, Anda menolak dalil. Males. Kan gitu. Ya Allah, Ari Sambo, surah itu apa makna Ari Sambo? Coba dibuka kamu. Surah itu apa makna? Saya nggak mau menerjemahkan, nanti salah ini. Lah, kok Cetuan. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran.